Yang kami hormati Pak Sultan SHMH selaku Wakil Dekan Santun Fakultas Hukum Universitas di Bodowoso, Sekretaris Jenderal IKFA UNI Mas Dirgantara Putra SHMH, Wasekjen Pak Cynthia Sriwijaya, Ketua Harian IKFA UNI Mas Teguh Raja Rajuanda, Bendahara Umum Mas Vincent, Wakil Bendahara Umum Mbak Triana Rumanias, adik-adik mahasiswa juga sekalian, selamat datang dalam acara silaturahmi dan sinergi IKFA UNI dengan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diselenggarakan pada malam hari ini di Asia Convention Hall Semarang. Acara malam hari ini adalah sebagai berikut, saya bacakan secara singkat, yaitu pembukaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UNI, sambutan Sekretaris Jenderal IKFA UNI, sambutan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNI yang akan dipakai oleh Bapak Soekan, kemudian penyerahan secara simbolis program laksana Ba'asuh IKFA UNI, pembacaan SK pembentukan panitia musda DPD IKFA UNI, penyerahan SK secara simbolis, kemudian sambutan perwakilan panitia musda DPD IKFA serta malam bincang-bincang DPD IKFA, sosialisasi program kerja, penyampaian program laksana Ba'asuh, tanya jawab dan penutup. Baiklah, kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara malam hari ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Mas Zainal. Silakan. Ini mari kita bersama-sama berdoa. Semoga acara ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, saya akan membawakan doa secara Islam bagi yang beragama lain untuk saling mendoakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka anhu lis sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah acara ini acara yang bisa membawa keberkahan, acara yang bisa membawa kesuksesan bagi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dirjen Tanah Putra SMK di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Pak Solehan selaku Wadik 2 Fakultas Hukum Undip. Ini walaupun tadi siang kita sudah ketemu, malamnya kita ketemu lagi, dan bedanya malam ini kita ditemani sama yang muda-muda. Dan pastinya saya ucapkan salam juga untuk teman-teman di kepengurusan IKFH Undip yang saya banggakan. Ini mungkin kalau saya mulai dari yang dituakan dulu, Mas Zainal Botir. Lalu kalau yang lain tadi saya perkenalkan semua, ada Mbak Cynthia dan ada Mas Saras, Pak Devi. Nah, malam ini ada dua sebenarnya, izin Pak Solehan dan mungkin teman-teman mahasiswa yang hadir yang akan kita bahas. Yang pertama, insya Allah kita akan meresmikan panitia Musda DPD Jateng. Jadi kita berangkat dari Semarang, maka kita kembali lagi ke Semarang, sehingga DPD Jateng ini dipandang perlu. Ini DPD yang pertama kali panitianya kita bentuk. Insya Allah ini jadi amanat juga supaya ada kepanjangan tangan kami di Semarang. Ke depan kalau ada kegiatan, kalau ada masukan, aspirasi ke IKFH, kita di sini ada perwakilannya, ada DPD-nya. Nah, informasi juga nanti mungkin bisa jadi pertimbangan
base campnya sudah disiapkan sama Mas Bendung di daerah Erlangga sana, itu bisa dipakai. Begitu mau dibentuk, base campnya ada dulu. Pengurusnya belum ada, tapi base campnya sudah disiapin. Nah, itu agenda kami yang pertama untuk pembentukan panitia musda DPD. Lalu yang kedua, ini kenapa ada kalau saya bilang adik-adik, buat ada teman-teman mahasiswa di sini. Teman mahasiswa di sini, kita nanti akan meluncing program andalan IKFA, itu namanya Mas Mbak Asuh. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian dari kami para alumni, dan tentunya atas dukungan dari pihak fakultas juga, karena untuk kita merilis program Mas Mbak Asuh ini bolak-balik kita konsultasi ke pihak dekanat, ketemu Prof. Retno, konsultasi juga ke Pak Solekan, bagaimana model yang kira-kira bisa maksimal untuk teman-teman yang sekarang sedang berkuliah di Fakultas Hukum Undip. Nah, insya Allah detailnya nanti di sini ada Mbak Devi, ada Mas Sares, nanti akan dipaparkan, ini izin, gitu ya. Kalau kami berangkat bahwa bantuan Mas Mbak Asuh ini sebagai bantuan yang sifatnya produktif. Kalau orang bilang jangan ngasih hasil pancingnya, tapi kita kasih kailnya, gitu. Karena kita percaya kalau kita mendukung pendidikan teman-teman yang sedang berkuliah, maka kita mendukung generasi-generasi ke depan yang akan membawa nama besar Fakultas Hukum Undip. Dan terbukti begitu saya masuk di dunia kerja, teman-teman tuh gak usah khawatir, banyak alumni-alumni sekarang itu yang berkiprah di kancah nasional, dan saya lihat secara kualitas, secara kapabilitas kita cukup bisa kita dibanggakan, bukan cukup, sorry. Nah, itu, dan ini jadi program jangka panjang kami, Mas Mbak Asuh. Jadi insya Allah kita akan berkolaborasi terus menerus. Bahkan kemarin juga sudah komunikasi dengan perwakilan dari teman-teman di BEM, kalau nggak salah, dan nanti akan ditunjuk PIC-nya. Target kami insya Allah di awal tahun, jadi mulai tahun ajaran nanti kita sudah mulai jalan. Jadi di akhir tahun ini kita sudah mulai proses administrasi dan seleksi. Nah, itu mungkin sekilas informasi tentang kegiatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Mas Mbak semua, teman-teman mahasiswa. Insya Allah kita lakukan yang terbaik dan kita berikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Undip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dinda atas sambutannya. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepada yang kami hormati Bapak Solekan SHMH, disilakan. Terima kasih pembawa acara. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekjen IKFA, saya panggil tadi saja, Muhammad saja, dari antara SRNH,
para pengurus IKFK yang pada malam hari ini hadir, adik-adik mahasiswa, pengurus Ormawa, KMF, BEM Senat, dan KMF yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan dayanya, kita pada malam hari ini diberikan kenikmatan, kekuatan sehat, selamat. Kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam acara apa ini? Silaturahmi dan sinergi IKFK dengan Civitas Akademika. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam hari ini Bu Dekan Profesor Dr. Retno Saraswati Eshambung tidak bisa menghadiri acara pada malam hari ini dikarenakan beliau pertama besok harus presentasi, ada persiapan PPT yang disiapkan. Yang kedua, tadi agak kepalanya agak sakit sehingga menyampaikan kepada saya mewakili pada acara yang sangat berbahagia. Kemudian berkaitan dengan IKFK, saya ingin cerita, mungkin pengurus IKFK belum tahu, juga ada di mahasiswa. Ini saya cerita latar belakangnya. Jadi begini, ketika saya menjabat PD3 tahun 2015, saya dilantik 2014 PD3. Sebelumnya saya adalah sekretaris MIH, Magister Ilmu Hukum, sebelumnya sekretaris ekstensi. Jadi saya termasuk pejabat yang paling lama di fakultas. Nah, pada tahun 2015 itu begitu saya dilantik, nggak lama, mungkin 2014 Desember kalau salah. Ya, saya dilantik di bulan Agustus. Saya menyampaikan ide kepada almarhum Bapak Untung Duyananto yang pada waktu itu Wadek 2, ya, itu karena beliau di dalam IKUNI duduk sebagai pengurus kompartemen Fakultas Hukum. Saya menyampaikan, Mas, kita itu alumninya banyak, kita fakultas tertua, yuk kita bentuk ikatan alumni. Jawabannya apa? Pressure. Ya, itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu ternyata muncul ide-ide dari generasi muda, ya, untuk membentuk ikatan alumni, dan akhirnya terbentuklah ikatan alumni yang sampai sekarang sudah eksis. Ya, dulu jadi saya sudah punya gagasan, ya, karena berusaha PD3 menjadi kemahasiswaan dan alumni, saya punya ide seperti itu pada Pak Untung. Kebetulan beliau adalah kompartemen mewakili Fakultas Hukum, ya, IKUNI. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya masih PD3. Setelah terbentuknya IKFK, saya punya ide lagi, ya, bahwa saya ingin, yaitu saya sampaikan ke sekjen waktu itu, ya, Mas Kresno Buntaro, dan saya namanya Cik Bung karena itu senior saya dibojok oleh beliau. Saya menyampaikan bahwa harapan saya itu IKFK itu bisa memberikan beasiswa kepada adik-adiknya. Karena apa? Supaya adik-adik mahasiswa itu memiliki ikatan emosional bahwa dia lulus itu dibiayai oleh kakak-kakaknya. Beda kalau mendapatkan beasiswa dari luar, ya. Tapi kalau dari kakak-kakak, ya, IKFK itu dia akan punya kebanggaan, ya, bahwa kakak-kakaknya memang memperhatikan adik-adiknya. Tetapi pada waktu itu ide saya ditolak, ya, alasannya macam-macam. Yang pertama, salah satunya mahasiswa fakultas itu kaya-kaya.
Sampai saya itu ketemu sama Dik Cynthia atau Anda menyebutnya Mbak Cynthia sama Mas Firman di rumah makan Pelangi Jalan Singosari itu membahas beasiswa, tapi ya tidak terwujud ya. Nah, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu ini generasi KFH yang muda-muda kemudian bisa merealisasi apa yang dulu saya harapkan. Karena apa? Memang dibandingkan fakultas-fakultas lain, ya, fakultas hukum mahasiswanya lebih kaya, ya, lebih mayoritas. Kadang-kadang saya itu kalau pas kuliah, saya sampaikan di perkuliahan saya tidak ingin kuliah, saya ingin jadi tukang parkir saja. Karena kalau pagi itu mobilnya banyak sekali dan tidak ada mobil yang jelek. Yang jelek itu mobilnya desain. Ya, coba parkirnya bisa dihitung 3.000, 5.000 kuali. Makanya kemudian Pak Rektor itu membuat gedung parkir bersama. Karena parkirnya Fakultas Hukum itu terlecet di taman-taman merusak pemandangan. Dan itu nanti gedung parkir itu saya yakin bisa dipastikan yang memanfaatkan Fakultas Hukum. Apalagi depannya itu gedung PKM. Ya, itu nanti akan memanfaatkan itu. Kalau Fakultas Hukum ada mobil Jaguar masuk kampus sudah biasa. Ya. Rubicon masuk kampus sudah biasa. Tidak akan mungkin masuk di FPIK. Bahkan target capaian itu dulu itu kita Fakultas Hukum itu diminta untuk bisa menerima mahasiswa dengan UKT golongan 1 dan 2 itu minimal 20%. Tapi itu target capaian yang menyakitkan bagi pimpinan. Karena apa? Tidak mungkin bisa dipenuhi. Ya, jadi golongan 1, 2 itu 11-12%. Tapi kalau di fakultas lain, FPIK, FSN itu bisa 30%. Ya, ini. Jadi saya sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini dengan adanya ide-ide gagasan dari pengurus IKFH yang muda-muda, alhamdulillah apa yang saya harapkan, saya cita-citakan itu bisa terwujud, bahwa tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum itu kaya. Ya. Ada banyak yang memang kekurangan. Oleh karena itu memang saya perjuangkan ya, ini. Jadi semoga ya yang pada malam hari ini launching ya, ini launching ya. Tadi acaranya di bawah tulisannya, tapi di sini silaturahmi, tapi saya sudah diberikan informasi bahwa ini ada launching. Jadi saya sangat bangga kepedulian dari senior-senior di KFH untuk memberikan beasiswa kepada adik-adiknya. Ya. Dan ini harapannya tadi sudah disampaikan oleh Sekjen, ya, itu hanya memberikan kail, ya, supaya ini nanti bisa merangsang, memberikan motivasi, inspirasi, ya, bahwa adik-adik mahasiswa tidak selalu berharap dibantu, tetapi dengan bantuan ini bisa bangkit, bisa menyelesaikan persoalan kuliah, studi dan lain sebagainya. Ya, ini. Jadi saya sangat berterima kasih mewakili pimpinan dengan adanya pemberian beasiswa ini, dan mohon untuk dimanfaatkan nanti sebaik-baiknya, meskipun melalui seleksi sudah barang tentu, karena sudah barang tentu persediaan dana juga terbatas, tapi saya berharap ini nanti akan semakin berkembang. Ya, saya selaku pimpinan juga ingin memfasilitasi apa yang menjadi keinginan adik-adik mahasiswa, ya, segala kegiatan saya coba untuk akomodasi, ya,
permintaan saya turuti dan sebagainya demi mempermudah kelancaran kegiatan-kegiatan mahasiswa. Meskipun saya sebenarnya dalam kedudukan ini adalah wadah 2 bidang sumber daya dan keuangan, tapi saya lebih dekat dengan kemahasiswaan. Ya, saya lebih dekat dengan kemahasiswaan. Dan sejak kuliah saya memang dekat-dekat dengan teman-teman dan jadi dosen juga sudah dekat dengan mahasiswa. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada LKHEBA yang telah memberikan beasiswa kepada adik-adiknya, dan adik-adik mahasiswa yang mendapatkan beasiswa nantinya bisa menyelesaikan studinya dengan baik, memanfaatkan beasiswa itu dengan baik, dan untuk selanjutnya mencapai kesuksesan di masa depannya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sorekan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis program Asma ASU Universitas Diponegoro dari IKFA. Oleh karenanya kami mohon kepada Mas Dirga selaku Sekjen IKFA untuk menyerahkan kepada Bapak Sorekan selaku wakil dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan didampingi oleh perwakilan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepada Pak Sorekan dan Mas Dirga, disilakan. Mudah-mudahan ini inisiasi selalu berkembang. Jadi baik para donatur yang bertanda, terus adik-adik dan teman-teman mahasiswa yang kita bantu juga pastinya juga bisa berkembang. Monggo. Oke, kalau saya sarankan Pak Sorekan dari IKFA sebesar 100 juta nanti akan diperuntukkan oleh beasiswa. Jadi mohon nanti, ini kan BEM ya, nanti BEM membantu IKFA untuk menseleksi teman-teman yang perlu mendapatkan beasiswa. Ya, jangan sampai amanah ini disalahgunakan. Ya, berikanlah kepada teman-teman yang betul-betul membutuhkan, bukan karena kedekatan, bukan karena persaudaraan, berikanlah kepada yang betul-betul membutuhkan. Ya, oke, ini mohon untuk diterima sebagai simbolis dan bisa nanti dimanfaatkan untuk teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sehat juga. Yang pertama sebenarnya saya terwakil dari Eksekutif Mahasiswa, kemudian juga didampingi oleh Rani dan rekan-rekannya. Ya sebenarnya senang banget dan bersyukur ternyata alumni EVA punya rasa kepedulian yang begitu besar khususnya untuk mahasiswa di Fakultas Hukum. Sebenarnya hari ini harapannya mudah-mudahan apa yang dicanangkan, apa yang diharapkan bisa terwujud dan bisa memberikan manfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan Universitas. Amin. Terima kasih. Kami mohon untuk foto bersama. Nah, tengah apa pun?
Ansper. Oke, kamera 1, 2, 3. Lagi 1, 2, lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Mas Rekan dan Mas Irga. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan pembentukan Panitia Musyawarah DPD IKFH Undip Provinsi Jawa Tengah yang akan dibacakan oleh Ketua Harian Mas Ibu Raja Rajon SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membacakan surat keputusan Ketua Umum terkait dengan pembentukan panitia pengarah serta panitia pelaksana daerah DPD Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Keputusan Ketua Umum nomor 010/SK/IKFH Strip Undip garing 11 Januari 2021 tentang pembentukan panitia pengarah serta panitia pelaksana musyawarah daerah Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah. Menimbang dari seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum tentang pembentukan panitia pengarah serta panitia pelaksana musyawarah daerah Dewan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah. Kesatu, mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir nanti akan dibacakan. Dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pengarah serta panitia pelaksana musyawarah daerah Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah. Kedua, panitia sebagaimana dimaksud berkewajiban untuk melaksanakan dan mensukseskan musyawarah daerah Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah bulan Februari tahun 2022. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2021 oleh Ketua Umum IKFH Undip Dr. Ahmad Reddy SH.MH. Adapun susunan kepanitiaan musyawarah daerah Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah adalah: A. Panitia pengarah Steering Komite 1 Dr. Ahmad Reddy SH.MH. 2. Laksamana TNI Joko Sulistianto SH.MH. 3. Dirgantara Putra SH.MH. SHMSI. 4. Dr. Nur Haiti SH.MU. 5. Brigjen Pol Setiadi SH.MH. 6. Noviar Irianto SH.MH. 7. Dr. Wahidullah SHI.MH. Panitia pelaksana atau organisasi komite-nya adalah Ketua Luhut Senggala SH.MH, Sekretaris Wahyudi Sutrisno SH.MH. Tim panitianya terdiri dari, mohon yang namanya disebutkan bisa berdiri dan bisa dikenal agar bisa dilihat oleh teman-teman lain. Tim panitia ada Mbak Evi Novita Trisjolini SHMKM. Terima kasih Mbak. Kemudian ada Mas Pri Basuki Nugroho SHMKM. Tidak hadir, saya lihat. Kemudian ada Mas Imam Setiadi SH. Kemudian ada Mbak Herlina SH. Tidak hadir, saya lihat. Kemudian ada Mbak Haritsah SH. Juga tidak hadir. Dan yang terakhir ada Mas Riki Sianturi SH. Kepada Ketua Umum IKFH Undip Dr. Ahmad Reddy SH.MH. Demikian pembacaan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan surat keputusan pembentukan panitia musda DPD IKFA di Provinsi Jawa Tengah secara simbolis dari Sekjen IKFA kepada perwakilan panitia pelaksana. Kami mohon kepada Mas Dirga dan Mbak Evi Novita untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami mohon kepada Mbak Evi Novita selaku perwakilan panitia musyawarah daerah DPD IKFA untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua di sini. Terima kasih atas mandat yang telah diberikan dari DPP IKFA kepada kami, panitia pelaksana. Mohon izin, harusnya hari ini yang datang untuk menerima adalah dari Mas Ruhut, tapi karena beliau berhalangan, sehingga mewakilkan kepada saya. Untuk para panitia pelaksana, sepertinya hanya 8 orang ya Pak Sekjen, 8 orang. Dan kita sampai hari ini belum ada gambaran untuk pelaksanaannya nanti bagaimana dan kapan, belum ada. Sehingga harapannya dari para SC untuk nanti kita menunggu dari instruksi dari para SC. Semoga saja bisa segera terbentuk tanggal dan untuk pelaksanaannya bagaimana. Mungkin kan bisa apakah itu daring ataukah untuk tatap muka. Untuk koreksi Mas Raja, tadi panitia yang satu disebut itu bukan Mbak Haris tapi Mas Haris. Monggo Mas Haris berdiri. Itu Mas, angkatan berapa? Saya belum tahu angkatan berapa Mas? 12. Oh, iya. Mudah sekali Mas Riki sama Mas Haris ini angkatan muda di panitia. Dan semoga saja dengan panitia yang hanya berdelapan ini bisa melaksanakan kewajiban seperti yang diamanahkan oleh DPP IKFA. Demikian dari kami para panitia AOC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Mbak Eva. Silakan di acara bincang-bincang kali ini kami mohon Mas Teguh Raja Rajuan untuk memimpinnya. Silakan adik-adik mahasiswa kalau ada pertanyaan silakan. Nanti akan disosialisasikan juga tentang program kerja IKFH Undip bagi mahasiswa. Nah silakan Mas, silakan dibuka dengan basmalah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Sekjen. Ide Mbak Asu sama Mbak Asu ini memang sudah sejak di awal kita berkompetisi ya untuk menjadi kandidat ketua umum IKFA itu, masing-masing kandidat mengajukan mungkin dengan istilah yang berbeda tapi konsepnya itu hampir sama, bahwa kita berharap IKFA itu punya peran yang sangat signifikan langsung gitu, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang masih di kampus. Ada banyak program yang disediakan oleh IKFA. Nah, salah satu yang ditawarkan itu adalah program Mbak Mas Asu ini. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi menurut teman-teman IKFA, kalau ini bisa berjalan dengan maksimal ya, hasil dan konsistennya maksudnya,
Maka ini bisa jadi habit baru buat alumni, buat relasi antara alumni dan teman-teman mahasiswa. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Mas Fares mengenai bagaimana konsep Mbak dan Mas Asuh ini. Poinnya itu sebenarnya yang ingin kita lakukan itu adalah kita ingin teman-teman yang punya kemampuan akademis di atas rata-rata, teman-teman yang mungkin sedang mengalami kekurangan, atau teman-teman yang aktif di dunia kemahasiswaan itu bisa dapat support sehingga teman-teman ini bisa maksimal dalam setiap aktivitasnya, khususnya itu tadi belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Gak perlu berlama-lama lagi, saya kira saya persilakan Mas Sures untuk memaparkan detail tentang konsep Mas Mbak Asuh. Teman-teman kalau mau tanya bisa, saya langsung to the point aja ya. Masnya kalau mau tanya langsung aja gitu, nggak perlu nunggu apa-apa, langsung angkat tangan atau gimana gitu sehingga bisa lebih interaktif dialognya. Gitu ya Mas Sures ya? Monggo Mas, saya persilakan. Terima kasih Bang Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam kritis nih, udah malam habis makan, habis yang ada nyanyi-nyanyi organ tunggal ngantuk nih. Ini daripada ngantuk, kita pantun dulu nih. Ke Sumedang beli bakmi Pak Adip. Cakepnya mana? Wah kurang keras nih, nggak ini nih lagi. Ke Sumedang beli bakmi Pak Adip. Cakep. Selamat datang di Silaturahmi Eva Undip. Tepuk tangan dong. Gitulah ada senyumnya biar kaku banget kayak kanebo kering pada. Makasih Mas Dirga, mohon izin saya untuk memaparkan yang program Mas dan Mbak Asuh ini. Saya manggilnya apa ya? Kalau adik-adik kesannya saya tua. Jangan lihat uban. Ini sih cuma style doang. Jadi lebih baik kita teman aja ya, teman-teman, teman seperguruan nih, seperguruan di Eva Undip. Nah, ya, makasih. Untuk yang program beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini makhluk apa sih? Nah, tadi Pak Wakil Dekan 2, Pak Solehan juga sudah menyatakan bahwa dia punya mimpi dari alumni yang sekian banyak ini, dia bisa ada satu ikatan sinergi menghasilkan bentuk yang bisa menguatkan lagi jaringan terutama dengan teman-teman yang masih aktif di kemahasiswaan ini. Nah, terus terang kalau kita memimpikan punya jaringan yang kuat, itu nggak bisa tanpa komunikasi. Komunikasi tidak akan bisa kalau kita tidak mengenal satu sama lain. Kenalan ini juga tidak bisa ikatan kuat kalau kita tidak sering berinteraksi, mengadakan kegiatan bersama atau memang ada program yang bisa mengikatkan kita. Makanya di kepengurusan IKFH yang sekarang di bawah pimpinan Mas Reddy, itu salah satu program andalannya tadi udah disampaikan sama Bang Raja bahwa kita akan menghidupkan beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini. Tujuannya utamanya endingnya silaturahmi seperti itu. Nah, kita lanjut yang ke slide-nya nih. Ini ada latar belakang ketentuan umum sasaran penerima beasiswa itu yang bisa dibaca aja ya. Itu enggak terlalu ini. Cuma, nah ini mulai masuk ke makhluk bentuk beasiswa. Beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini, yang sekarang kami di kepengurusan IKFA ini kepikiran, itu dibagi menjadi ada beasiswa prestasi, bantuan biaya hidup, dan bantuan khusus. Beasiswa prestasi ini apa? Beasiswa prestasi ini diperuntukkan sasarannya adalah bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang memang
memiliki prestasi, baik itu di akademisi atau tadi yang disampaikan sama Bang Raja, dia aktif di kemahasiswaan. Seperti itu. Jadi sasarannya bisa lebih luas. Nah, kemudian yang bantuan biaya hidup ini timbul karena kita kemarin evaluasi dari dampak COVID di level IKFH sendiri. Kemarin ada Satgas COVID dan ternyata dari rekan-rekan alumni, para dosen, bahkan dengan keluarganya itu banyak yang terdampak. Jadi kita berpikir bisa jadi dari teman-teman yang masih aktif di perkuliahan ini itu juga terdampak. Makanya kita memunculkan yang bantuan biaya hidup ini. Nah, bantuan khusus ini apa? Bantuan khusus ini dia pemberian beasiswa yang bentuknya itu bisa berupa buku atau dia sarana prasarana penunjang untuk perkuliahan. Misalnya kalau sekarang kan zamannya online, mungkin dia HP-nya kurang bagus, sudah lemot, kita bisa ada, bahkan laptop juga itu kita bisa. Dan juga di situ bisa bantuan untuk apa ya Mbak Devi, untuk skripsi. Nah, untuk penelitian skripsi. Makasih Mbak Devi. Oh ya, saya lupa, aduh mohon izin. Mbak Devi ini saya tergabung di timnya Mbak Devi. Mbak Devi ini di pengabdian masyarakat. Nah, lanjut Mas. Uniknya apa? Di beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini, IKFH tidak mau berjalan sendiri. Tapi sebisa mungkin kita sinergi dari semua elemen yang ada di FH. Ada elemen alumni, ada yang dari pengurusan fakultas, bahkan ada perwakilan mahasiswa yang di sini kita diwakilkan oleh BEM. Nah, kalau yang untuk fakultas, pasti kalau mereka adalah yang memiliki data kemahasiswaan mengenai ya dia terdaftar mulai dari tahun berapa, bahkan sampai dia yang untuk pembayaran SPP-nya itu nominal berapa. Karena kalau dulu sistem yang SPP di masih zaman-zaman kami tahun 90-an sampai 2000 itu hanya ada satu nominal aja. Kalau sekarang yang saya dengar ini kan ada beberapa tingkatan ya kalau nggak salah. Nah itu nanti perlu digodok lagi. Kemudian kalau yang IKFH ini kita selain pendiri kita juga yang think tank-nya untuk memikirkan beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini di level nasional. Entah itu nanti kita bisa aja berinteraksi menyolek teman-teman alumni yang memang ada ketertarikan untuk bisa chip in di program beasiswa dan Mas dan Mbak Asuh ini. Nah, yang BEM ini idenya dari Bang Raja nih. Tidak meninggalkan teman-teman yang mahasiswa. BEM sendiri perannya ini apa? Nanti ada yang di bawahnya. Lanjut. Nah, persyaratannya untuk yang beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini apa? Ini dibagi menjadi dua. Ini yang normatifnya kita ada administrasi. Yang kedua ada kualitas. Administrasi ya seperti biasa. Ada KTP, membuktikan dia mahasiswa, ada KTM, kartu tanda mahasiswa. Terus kalau dia itu tidak memberi yang lain, sorry. Ya. Transkrip nilai IPK pasti rekomendasi BEM. Nah, di sini itu kita sertakan sebagai kepanjangan tangan dari IKFH dalam memvalidasi dokumen-dokumen dari pemohon beasiswa yang masuk. Jadi nanti BEM akan dia akan ke, kalau dulu di zaman saya namanya tata usaha, kalau sekarang apa ya, kemahasiswaan. Lupa nih. Nah, di situ itu perannya yang dari BEM-nya itu rekomendasinya. Kemudian kalau untuk yang tadi beasiswa bantuan biaya hidup ditambah dengan yang nomor 6 ini, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, kemudian apakah berhenti sampai situ aja? Tidak. Dari
pihak IKFH justru kita mempersyaratkan seberapa besar dari pemohon ini ingin mendapatkan beasiswanya. Kita bisa ngelihat potensi minatnya dari situ, makanya ada kualitas. Jadi diharapkan nanti pemohon akan membuat makalah kecil mengenai minat dan bakat dia itu apa. Nah, kemudian penilaiannya itu nanti akan dilakukan sama teman-teman IKFH yang ditunjuk, bisa nanti dari campuran alumni, bahkan dari perwakilan dekanat, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang unik ini kita mengadakan yang video presentasi. Jadi nanti diharapkan pemohon itu akan membuat video yang meringkas pengenalan pribadi individunya itu. Kemudian dia menjelaskan secara singkat mengenai makalahnya dia. Terus nantinya dari seleksi makalah dan video ini akan kalau lolos diposting di web IKFH. Jadi kita sekarang sudah sistem digital, rencananya kita juga akan memasukkan itu di web IKFH dan itu akan lebih fair. Semua calon donatur ketika ingin mendonasikan itu tinggal kita suruh aja. Silahkan dicek di web IKFH. Seperti itu. Lanjut. Nah, mohon maaf nih, ini kecil nih, cuma saya agak terangkan sedikit aja. Ini yang flow-nya seperti ini dari pemohon, dia mengajukan kelengkapan administrasi. Kalau nanti setelah di pengecekan bagian data dan validasi itu ternyata ada yang perlu dilengkapi, maka akan dikembalikan lagi ke pemohon. Tapi kalau itu sudah komplit, itu akan dimasukkan ke panitia, dikelompokkan menjadi pengajuannya tadi. Ada yang beasiswa prestasi, biaya hidup, sama bantuan khusus. Nah, kalau sudah dikelompokkan, itu akan dilanjutkan ke tim yang menilai mengenai makalah. Makalahnya akan dinilai. Kalau nanti itu lolos atau ada yang perlu diperbaiki dia akan lanjut balik ke pemohon untuk diperbaiki. Kalau itu sudah lolos, nanti akan panitia akan minta tolong ke bagian pengelola web IKFH supaya dimasukkan ke web. Nah, dari web itu nanti semua calon donatur kita arahkan untuk bisa melihat sendiri video dan makalahnya yang ada di webnya situ. Nah, kalau memang nanti cocok calon donatur, nah ini kita masih pertimbangkan mekanismenya, apakah itu nanti akan langsung transfer ke si pemohon atau dipooling dulu di sekretariat baru nanti disalurkan, seperti itu. Nah, tadi yang di awal mengenai yang komponen ada pihak fakultas, ada IKFH, ada yang perwakilan mahasiswa diwakili oleh BEM. Ini juga dimasukkan ke dalam struktur pengurusannya. Jadi yang ada dewan pengarahnya ini ada ketua umum, Mas Redi, terus ada Mas Sekjen, Mas Dirga ini. Nah, kebetulan saya masuk di pelaksana harian yang Sares ini. Nah, yang untuk tim penilai sebelah kanan itu garis putus-putus. Jadi memang tidak masuk ke struktur, tapi memang mereka yang kompeten melakukan penilaian terhadap makalah. Terdiri dari pengurus harian, ada deputi 1, ketua bidang, yang terakhir adalah donatur. Kenapa donatur masuk? Karena nantinya donatur adalah sebagai penilai terakhir. Kira-kira dia akan mendonasikannya kepada individunya siapa. Nah, kemudian ada sekretaris, Mbak Anesta. Nah, kakinya dibagi 2, ada humas, data validasi. Terima kasih kepada teman-teman yang di BEM kemarin mengajukan 2 perwakilannya untuk bisa gabung di struktur ini, yang Mas Naufal sama Mas Ulya, seperti itu. Lanjut. Nah, Q&A. Dari hasil tektokan kemarin teman-teman dari IKFH dengan teman-teman yang dari BEM, timbul pertanyaan karena yang BEM ternyata kami juga baru tahu ada beasiswa pelita. Nah, dampaknya apa kalau IKFH ini mengeluarkan beasiswa terhadap beasiswa pelita? Nah, sebetulnya kita tidak akan menghilangkan peran BEM dalam mengeluarkan beasiswa, itu bisa tetap berjalan sendiri. Atau bahkan kita nanti bisa lebih bersinergi dengan cara bagaimana yang kepikiran di kepengurusan kami, kalau nanti ternyata
yang beasiswa pelita itu sudah mau jalan untuk penyaluran, bisa berkomunikasi dengan kami yang di IKFH. Siapa tahu IKFH itu nanti akan chip in sejumlah nominal di situ. Nanti tetap pemberiannya atas nama yang BEM. Jadi dampak penerimanya, manfaat itu nanti akan lebih besar, lebih banyak. Kemudian di BEM sendiri kan ada bagian advokesma. Dan itu juga tadi sudah masuk dua ke pengurusan yang Mas dan Mbak Asu itu. Nah, apakah advokesma itu akan tetap ada? Jawabannya iya. Jadi IKFH ini tidak menghilangkan struktur yang memang ada di BEM sudah ada. Itu tetap jalan. Perwakilan dari BEM yang memang masuk ke sini, ini diharapkan untuk membantu lebih bisa mensinergikan beasiswa Mas dan Mbak Asuh ini yang makhluk baru ini ke pihak fakultas dan terutama dengan para mahasiswa. Kemudian yang pertanyaan yang sering saya dapat ini, timeline-nya kapan sih ini beasiswa dan Mas dan Mbak Asuh ini? Nah, jawabannya adalah karena ini adalah program andalan dari IKFH tahun 2001 sampai dengan 2025, maka timeline-nya yang sudah pasti itu adalah sampai dengan tahun 2025. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata di kepengurusan berikut ini dinilai sudah berjalan baik, bisa diadop lagi sebagai program dan dilanjutkan lagi. Terutama tentunya dengan yang lebih bagus lagi seperti itu. Nah, ini yang akhir dari slide presentasi penjelasannya. Sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulia dari BEM FH. Saya mau nanya beberapa. Pertama, apakah program ini khusus program mahasiswa reguler? Apakah IUP bisa mendaftar? Iya, IUP. IUP itu International Undergraduate Program, which is the SPP is really high. I think it's around 90 or 25 Indonesia satu semester. Jadi mereka murah. Tapi kalau untuk status kewarganegaraan tetap Indonesia atau abroad? IUP. Tetap di sini Mas, tetap di sini. Warga negara Indonesia. Kemudian, tadi kan ada beberapa beasiswa. Nah, apakah itu persyaratannya sama semua? Apakah nantinya akan berbeda-beda? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi dari Mas Ulia ya, program khusus mahasiswa reguler apa berlaku juga untuk yang IUP? Makasih banget, ini pertanyaannya dan saya juga malah baru tahu ternyata ada program IUP-nya. Mohon izin dari kami untuk bisa bawa dulu ke panitia IKFH, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Itu seperti apa. Kemudian mengenai beasiswa ini, apakah hanya satu kali atau berkelanjutan? Jadi semangatnya kita itu memberikan bantuan kalau bisa lanjut. Tapi kita akan melakukan evaluasi pada pergantian semester. Kalau ternyata dia ngambil beasiswa prestasi tapi nilai di akhir semesternya itu dia turun, nah itu kita perlu evaluasi dulu kenapanya. Dan kalau ternyata nanti itu ada kandidat lain yang memang masuk dan secara penilaian dia lebih memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan itu nanti akan di-switch. Jadi kita di sini mengharapkan bahwa penerima beasiswa itu tidak terlena. Kalau sudah dapat nanti ya udah saya akan seterusnya dapat. No, tidak seperti itu. Tapi dia juga punya kewajiban untuk terus bisa mempertahankan standarnya, bahkan itu meningkatkan yang standarnya itu. Kemudian apakah persyaratan sama untuk tiap-tiap ini? Nah, kalau sedikit tadi slide saya di awal, ada persyaratan administrasi sama kualitas. Yang untuk administrasi kurang lebih sama, tapi untuk yang pengaju program yang bantuan biaya hidup itu bagi teman-teman di pengurus perlu dibuktikan dengan ada satu surat keterangan tidak mampu, atau misalnya dari orang tuanya terkena dampak COVID, mohon maaf, misalnya ada PHK atau apa, itu juga bisa disertakan
di dokumen pendamping seperti itu. Nah, mungkin nih ada tambahan dari Mas Sekjen atau Mas Bang Raja, silakan. Sedikit kita diskusikan itu, kita sampaikan itu adalah mengenai apakah pemohon itu harus memiliki 3 kualitas tadi sebagai aktivis, kurang mampu atau memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata ya. Itu sifatnya itu enggak bersifat kumulatif ya. Itu bisa bersifat alternatif. Jadi bisa aja pemohon ini adalah memang kemampuannya yang kemampuan ekonominya yang kurang. Even dia memiliki kemampuan akademis yang mungkin tidak begitu menggembirakan. Kita nggak tutup mata dengan anak-anak seperti ini, dengan teman-teman seperti ini. Karena bisa jadi kemampuan akademis itu imbas dari persoalan dia di luar gitu. Nah, fungsi kita menyelesaikan persoalan dia di luar sehingga kemampuan akademis dia bisa ditingkatkan. Atau bisa jadi juga dia punya kemampuan akademis yang di atas rata-rata, tetapi juga ekonominya itu juga mumpuni gitu. Pun kita tidak serta-merta kemudian ya sudah nggak perlu dibantu gitu. Karena kita bicara reward juga di sini, kita bicara juga penghargaan kepada orang-orang seperti ini. Jadi sifatnya itu tidak kumulatif, itu bisa bersifat alternatif. Saya kira gitu. Apalagi? Mengenai persyaratan sama atau beda-beda? Oh sama, saya kira itu udah di ini kan. Kalau yang untuk aktivis kita melihatnya dari. Nah, kalau aktivis ini agak unik memang aktivis ini ya. Kita sepakat bahwa teman-teman aktivis ini perlu dibantu ya, bukan dibantu tapi disupport lah ya aktivitas kegiatannya itu sehingga dia bisa lebih maksimal dalam menjalankan idealismenya itu. Jadi kita cuman untuk menilai apakah yang bersangkutan atau pemohon ini masuk kualifikasi aktivis atau bukan, tetap kita harus pakai standar formal yang lebih objektif ya sifatnya sehingga bisa penilaiannya lebih objektif. Nah, salah satu standar formal yang kita harapkan akan kita peroleh itu akan kita dapatkan itu adalah ada rekomendasi dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi bagi mereka-mereka yang teman-teman aktivis ingin memanfaatkan program ini, maka harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Itu salah satu ukuran objektif yang bisa kita pakai untuk menilai apakah dia seorang aktivis atau bukan gitu. Jadi kita sangat berharap teman-teman BEM itu bisa objektif, memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar punya dunia aktivitas di dunia kemahasiswaan, sehingga nggak kecolongan ya. Jangan sampai nanti orang yang ternyata teman yang nggak punya aktivitas apa-apa tiba-tiba bisa mendapatkan program ini. Jadi kita sangat berharap BEM juga bisa lebih objektif menilainya. Demikian Mas. Makasih Bang Raja tambahannya. Dari Mas Sekjen ada tambahan sedikit? Ya, tadi saya tertarik juga dengan pertanyaan apakah ini sifatnya sustain atau berkelanjutan atau enggak gitu ya. Itu udah dijawab belum tadi ya? Udah dijawab belum? Yang pertanyaannya sustain. Ya, jadi tadi kalau dari sisi program ini sustain, artinya berkelanjutan. Tapi memang akan ada evaluasi. Gitu. Nah, jenisnya juga ada beberapa gitu ya. Pastinya memang kita utamakan untuk teman-teman yang basisnya tidak mampu. Nah, tidak mampunya itu ada beberapa kriteria yang bisa jadi nilai tambah. Misalnya karena faktor prestasi akademik atau faktor prestasi kegiatan kemahasiswaan, aktivitas kegiatan mahasiswa. Nah, ini juga pesan dari beberapa pengurus yang
dulunya mantan-mantan aktivis. Jadi sekarang ini alumni senior-senior ini pengen juga ngebantu teman-teman yang ternyata kehidupan di kampus itu nggak hanya melulu belajar tok. Jadi kalau ada teman-teman yang aktif di kegiatan atau bahasanya itu aktivis, pengen juga kita bantu. Ini sebelah saya Bang Raja ini dulu mantan aktivis. Nah itu juga salah satu yang ya, kita pertimbangkan. Nah teknis, administrasi segala macamnya nanti kita persiapkan, tempatnya Mas Sures, Mbak Devi, itunya tentunya kita akan minta sokongan bantuan dari teman-teman mahasiswa. Tadi ada perwakilan BEM ya, untuk membantu proses administrasinya lah, untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dari teman-teman mahasiswa. Itu mungkin tambahannya dari saya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ivan Taher. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018. Di sini saya mewakili Senat Mahasiswa. Mungkin pertanyaan saya cuma ada dua. Yang pertama, apakah beasiswa ini hanya berfokus kepada prestasi akademik dan prestasi aktivis? Apa tidak ada untuk prestasi non-akademik seperti olahraga atau seni? Dan yang kedua, mungkin kalau memang misalkan tidak ada prestasi untuk olahraga dan atau seni, apakah di saat nanti ada seleksi prestasi olahraga dan seni itu apakah bisa jadi suatu nilai tambahan agar bisa masuk terpilih sebagai mahasiswa yang dibeasiswakan? Mungkin seperti itu, terima kasih. Gimana? Oh ya, suruh menghadap kamera katanya. Saya mau nanyakan untuk kriteria syarat administrasi. Kalau saya sepakat untuk administrasi dibantu oleh pihak BEM. Cuman yang mau saya tanya itu kan agak berbeda ya dari kebiasaan beasiswa, bahwa rekomendasi dari BEM itu satu. Karena mohon maaf ya adik-adik mahasiswa ya, saya khawatir di sini objektivitas agak kurang. Jadi seperti biasanya kalau zaman saya kuliah dulu rekomendasi itu dari fakultas. Kenapa tidak dari fakultas yang mengeluarkan rekomendasi? Kecuali untuk tambahan untuk beasiswa aktivis bisa ditambahkan. Mohon maaf, kita kan juga semua pernah jadi mahasiswa, bahwa khawatirnya objektivitas itu tidak bisa tercapai di adik-adik itu. Saya bukan meragukan karena memang kadang kita tahu sendirilah di dalam kelompok-kelompok biasanya kan kalau di BEM saat ini siapa yang berperan di situ. Kan kalau zaman kita dulu itu kan, kalau kita sekarang udah melebur jadi satu adik-adik, kalau sudah jadi bekerja semua seperti ini, semua jadi satu. Mungkin ada golongan teman-teman HMI, GMNI, kami, itu pasti objektivitas yang saya khawatirkan. Siapa tahu saya kan jadi calon donatur, mungkin insya Allah kan gitu. Jadi menanyakan seperti ini kan wajar ya. Nah, kalau saya bisa boleh saran, kenapa rekomendasi tidak dari fakultas seperti biasanya? Zaman dulu ini saya tanya, teman-teman saya ini saya tanya dulu zaman kuliah ini, pernah dapat beasiswa enggak? Bang Raja enggak pernah, Mbak Devi pernah. Kayaknya cuma saya yang dapat beasiswa. Katanya Mas Raja, Mbak Devi dari kantor dapatnya, dari kantor ayahnya. Kalau saya dulu dari gudang garam waktu kuliah. Gitu, terima kasih. IPK segala macam, itu yang pegang data terakurat itu dari fakultas. Gitu. Palsu atau tidaknya yang tahu itu adalah fakultas. Iya, makasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama dari, maaf Mas siapa? Mas Ivan. Mas Ivan. Mengenai beasiswa prestasi, ada yang mau? Ya, inilah untungnya kita itu ngadain diskusi gitu. Jadi ternyata banyak masukan-masukan yang kita perlu akomodir gitu. Logika berpikir saya ini juga jadi masukan buat panitia. Kalau untuk
mahasiswa yang aktivis saja kita bisa akomodir, kenapa mahasiswa berprestasi yang non jalur akademik kita nggak bisa akomodir? Jadi insya Allah itu akan masuklah dalam bagian program Mas Mbak Asuh. Ya itu sih tambahannya. Bang Raja mau nambahin? Cukup. Yang pertanyaan kedua mengenai mekanisme rekomendasi dari BEM ini. Nah, kenapa itu timbul? Kemarin itu teman-teman dari pengurus IKFH itu bingung. Kita mau merangkul semua yang elemennya ini dari fakultas, dari perwakilan mahasiswa, BEM. Nah, cuma kita kemarin masih bingung. Kira-kira perannya ini apa? Apakah cukup mereka nanti yang terima dan melakukan validasi komunikasi dengan pihak fakultas? Nah, awalnya kita kemarin punya ide, kalau memang data itu diterima sama teman-teman BEM, dilakukan validasi ke pihak fakultas. Nah, nantinya itu kalau memang sudah divalidasi, itu yang akan dikeluarkan sebagai rekomendasi bahwa data ini sudah divalidasi. Kemarin sesimpel itu. Atau mungkin nanti kalau ada masukan lain atau berkembang seperti apa, itu bisa jadi bahan diskusi kita selanjutnya. Tapi makasih banyak masukannya Mbak Evi. Ya. Terus apa lagi? Udah. Ada pertanyaan lagi? Silakan mumpung masih ini belum malam ini apa? Oh iya, ada taman sedikit dari Bang Raja, silakan Bang. Jadi kenapa kenapa BEM kita libatkan ya? Karena kita sama-sama tahu ya kondisi BEM sekarang gimana ya. Saya dengar itu udah 3 atau 4 2 periode ini tuh lawan kotak kosong ya. Itu miris itu kayaknya itu. Apa lembaga ini sudah tidak menarik lagi buat teman-teman mahasiswa atau gimana itu saya nggak paham. Apapun warna bajunya ya, mau hijau, kuning, merah, biru, blau atau apapun warna bajunya. Jadi kita pengen IKFH itu punya peran untuk, meskipun mungkin sedikit ya, tapi punya peran untuk menjadikan lembaga ini kelihatan seksi lagi di mata teman-teman mahasiswa. Karena kalau teman-teman melihat lembaga ini seksi, maka partisipasi pasti besar itu. Kemudian warna-warna baju di belakang itu pasti keluar semua. Kemudian kehidupan demokratis kampus itu kelihatan. Dialektika dan dialog itu pasti muncul. Itu yang membesarkan kita semua. Pola pikir kita, perspektif kita, cara kita memahami orang dan cara kita menerima perbedaan itu berpengaruh sekali. Sehingga kita berharap di program ini BEM bukan hanya lembaga stempel gitu, tapi dia punya peran aktif yang sehingga dengan peran aktif ini diharapkan akan terlihat seksi di mata teman-teman mahasiswa, sehingga nanti tidak ada lagi cerita bahwa Presiden BEM itu lawan kotak kosong gitu. Apapun warna bajunya gitu ya. Saya kira demikian. Makasih banyak Bang Raja tambahan penjelasannya. Dari tadi penjelasan Bang Raja atau Mas Dirga, ada yang mau ditanyakan lagi yang belum jelas atau ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Syarul Ramadan, abang-abang, kakak-kakak dan teman-teman semua, selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2021. Mungkin di sini yang saya tanyakan adalah tadi bentuk verifikasi data. Memang sejatinya kalau misalnya kita melihat di bentuk verifikasi data, memang seharusnya langsung dari pihak fakultas yang mengeluarkan. Akan tetapi mungkin tadi dari verifikasi data yang sudah dikeluarkan dari pihak kampus bisa disalurkan oleh teman-teman BEM, itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan adalah bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa ya Bang? Karena tadi yang saya lihat di dalam pemaparan itu belum ada bentuk pertanggungjawaban dari BEM ataupun dari BEM ke IKFH atau dari IKFH ke kampus ataupun dari kampus yang menyampaikan rekomendasi tersebut ataupun BEM yang menyampaikan rekomendasi tersebut. Karena rasa-rasanya ketika kita lihat tadi yang timbul pertanyaan adalah ya berarti di bagian pertanggungjawabannya yang belum
kita bicarakan. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Siapa tadi, Mas? Syahrul Ramadan ya. Jadi untuk pertanyaan Mas Syahrul tadi, bagaimana pertanggungjawaban entah itu dari IKFH kepada para donatur, kemudian pada fakultas gitu ya. Jadi sebenarnya di sini BEM itu sifatnya membantu untuk seleksi administrasi. Jadi pengumpulan berkas, kemudian penyaringan tahap awal apakah si para yang anak-anak yang mengajukan diri tersebut apakah memang benar sesuai atau tidak. Kemudian tetap kami lakukan penilaian lagi tersendiri. Jadi dari berkas yang masuk itu kita sudah buatkan form khusus untuk penilaian. Nanti kan teman-teman yang mengajukan kan akan membuat makalah, kemudian mereka membuat video presentasi yang menceritakan makalahnya, kemudian menceritakan kenapa dia berhak untuk memperoleh beasiswa tersebut. Nah itu nanti semua termasuk seleksi administrasi yang berupa berkas-berkas tersebut akan kami lakukan penilaian tersendiri. Kemudian untuk rekomendasi fakultas itu nanti dari semua berkas yang masuk. Jadi pada dasar di sini kita tidak ingin membebani fakultas dengan begitu banyaknya mungkin calon-calon yang mengajukan ya. Jadi fakultas tetap akan kami libatkan terkait dengan pertanyaan Mbak Evi tadi. Jadi fakultas tetap akan kami libatkan tapi setelah kita lakukan penyaringan terlebih dahulu. Jadi mungkin misalnya dari 50 orang yang masuk tersaringlah oleh kami 25. Nah 25 itu nanti kita akan mintakan rekomendasi dari fakultas. Seperti itu. Moga-moga bisa menjawab ya Mas Syahrul. Ada tambahan mungkin? Mas Raja atau Mas Dirga? Ada ini, boleh. Abang-abang dan kakak sekalian, menurut pandang saya, ketika kita berbicara seorang aktivis mahasiswa, itu kan sejatinya tidak ada patokan khusus di sana. Apakah dia pernah mengikuti suatu demonstrasi, ataupun mengikuti suatu audiensi, ataupun melakukan bentuk-bentuk pergerakan lain-lain. Nah, dari sini tolak ukur dari beasiswa aktivis ini seperti apa? Seperti itu, dan nantinya mungkin saya bisa memberikan tanggapan ya abang-abang dan kakak sekalian, dan saya juga mohon izin sebelumnya karena dalam pandangan saya ketika berbicara tentang seorang aktivis mahasiswa justru terlihat saja subjektif takutnya. Tadi yang betul dikatakan oleh ya Mbak Devi itu betul, itu yang ditakutkan mungkin ya. Salah satu manifestasi dari yang kebijakan yang dilakukan seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, ukurannya satu, rekomendasi dari BEM. Jadi siapapun dia, kalau dia dapat rekomendasi dari BEM dan kami terima itu, maka kami anggap dia aktivis. Clear ya. Jadi ya lihatlah BEM itu sebagai lembaga seksi gitu kan. Jangan ya kalau mau berpartisipasi dalam program ini ya bagaimana caranya BEM itu juga bisa dimaksimalkan. Saya kira gitu. Jadi ukurannya cuma satu itu. Karena emang betul susah kalau kita pakai ukuran macam-macam itu subjektif nanti. Jadi ukuran cuma satu itu, siapapun dia, kalau dia dapat surat dari BEM, kemudian kita verifikasi tentunya, maka dia kita lihat sebagai aktivis. Gitu ya. Gimana Mas Surya, sudah cukup puas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Syahrul ya Mas Syahrul. Tes. Ya mungkin dari saya itu aja. Ya. Terima kasih. Apa ada lagi? Bapak Ibu, kakak-kakak semua, teman-teman juga dari EVA. Mungkin tadi belum sempat berkenalan dengan baik. Perkenalkan nama saya Dimas Aditya. Ya kebetulan juga hari ini posisinya di BEM menjadi wakil, dan kondisi hari ini hadir di sini mewakili kawan Rifki yang sejatinya ketua BEM. Sebenarnya ini nggak tahu sifatnya pertanyaan atau bahkan saran atau dan sebagainya. Tapi
Yang pertama yang bisa kami sampaikan dari BEM, kami sih mengharapkan untuk dilaksanakan koordinasi lanjutan. Walaupun memang sudah terencana atau untuk komunikasi yang hadir gitu. Karena sebenarnya ada berapa juga ide-ide yang coba ingin, atau Kesma khususnya, terus dari BEM yang ingin coba sampaikan. Nah cuman rasanya kalau disampaikan dalam forum ini akan terasa serampangan dan cukup lama jadinya. Kemudian bicara tentang sebenarnya kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum pasti juga bingung kenapa tiba-tiba langsung ke BEM aja nih untuk perihal beasiswa ini gitu. Pertama tentu terlepas sudah disampaikan bahwa sudah ada beasiswa pelita yang memang dicanangkan oleh BEM dari IKFH terkhusus gitu, punya program unggulan yang bernama Mas dan Mbak Asuh yang kebetulan memohon pembantuan mahasiswa Fakultas Hukum dan mereka kebetulan meminta bantuan dari BEM. Ya tentu kami dari BEM bersedia untuk membantu. Dan tadi terkungkung akan sebuah narasi lah bahwa disampaikan BEM akan memberikan rekomendasi. Yang pertama perlu diketahui juga sejatinya kalau kita bicara data, kemudian juga untuk mengeluarkan bahkan secari kertas yang menegaskan nilai mahasiswa Fakultas Hukum kami tidak bisa. Bahkan sebenarnya mahasiswa Fakultas Hukum sendiri itu sudah bisa mencari itu sendiri gitu ya. Kalau kita tahu sebenarnya sekarang kan lagi perpindahan online di Undip. Kita pakai sistem single sign on itu, jadi di sana sudah terdata semua terkait bicara rencana akademis, nilai dan sebagainya. Yang biasanya hal tersebut memang dijadikan syarat untuk mendaftarkan entah sifatnya kompetisi, pelatihan, bahkan juga berapa beasiswa juga mensyaratkan perusahaan tersebut. Yang mana juga itu kaitannya pasti ujung-ujungnya akan kembali ke dekanat Fakultas Hukum. Yang bisa kami lakukan pertama tentu tabulasi untuk data, dan ketika memang itu sudah dikeluarkan Fakultas Hukum ya mau nggak mau kita make sure kembali bahkan dengan dekanat Fakultas Hukum. Kemudian sebenarnya sesederhana itu untuk bicara rekomendasi. Ya kalau tajuknya rekomendasi sebenarnya tidak bisa dikatakan sekonkret rekomendasi, tapi sebatas mungkin verifikasi dan tabulasi data untuk beasiswa. Supaya nanti juga teman-teman mahasiswa yang lain takutnya menyalahartikan yang katanya dengan unsur-unsur lain yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi ya, hal itu. Kemudian juga bicara indikator penilaian dan klasifikasi, rasa-rasanya juga perlu disusun sih untuk hal itu. Kiranya seseorang yang dianggap aktivis A seperti apa, kemudian yang berprestasi akademik seperti apa, karena pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan pertanyaan kembali ketika tidak ada penjelasan akan hal tersebut. Tapi yang jelas kalau boleh saya ini pribadi, kali ini sekarang pribadi memberikan pendapat, salah satunya kalau bicara beasiswa aktivis nggak harus dari BEM aja sebenarnya, bahkan orang-orang yang nggak berorganisasi dan dia mampu menginfluence untuk bisa speak up dan menyampaikan pendapatnya, pandangan saya pribadi itu udah termasuk aktivis. Jadi sebaiknya sih ditentukan untuk indikator, dan harapannya sebenarnya juga teman-teman mahasiswa di sini kalau ingin bersama-sama gabung untuk bersama hal beasiswa ini, kami juga cukup terbuka sebenarnya kan, nggak ada unsur tersendiri. Toh secara beneficial material bahkan itu untuk BEM kami juga tidak mendapatkan hal itu. Justru kami ingin membantu, sangat membantu. Jadi bahkan kawan-kawan kiranya nanti kalau ada anggota organisasinya, teman-temannya yang kesulitan, diajak untuk mendaftar program Mas dan Mbak. Kalau lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya, makasih tambahannya. Mungkin ini penamaannya aja ya, karena rekomendasi dianggap itu nanti ada yang menyalahartikan sebagai apa. Itu nanti coba kita akan evaluasi lagi. Makasih. Jadi nanti tadi masukannya itu sebagai validasi dan apa tadi Mas? Sorry. Tabulasi data. Validasi dan tabulasi data. Tapi kalau yang untuk apa namanya? Kita nanti bisa berkoordinasi lagi lebih lanjutnya, memang harus ada koordinasi lanjutan lagi. Nanti kita tinggal atur lagi aja waktunya kapan. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh kami pada hari ini dan masukan-masukan yang sangat bagus itu kita coba akan evaluasi dulu di internal. Pada saat itu nanti sudah firm, kita akan coba kontak lagi teman-teman biar kita bisa
meeting teknis lah, ibaratnya seperti itu. Oke, ada lagi? Mohon izin Mas, mungkin sedikit lagi. Ya. Karena juga kan tadi pada dasarnya yang menentukan seseorang mahasiswa akan mendapatkan beasiswa atau tidak bukan dari BEM, tau kan, dari berapa unsur tadi, ada donatur, kemudian juga dekanat di sana, juga dari panitia IKMFA, kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Iya betul, makasih penegasannya, karena memang yang final decision yang menilai dan memutuskan itu bukan dari teman-teman BEM, tapi yang tadi ada dari yang tim penilai, yang ada kepala bidang dan juga ada sekjen di situ, dan yang paling terakhir itu ada donatur, itu ada di situ. Kenapa ini kita tidak memasukkan BEM? Supaya objektivitasnya BEM juga itu akan tetap objektif dan tidak ada suara-suara miring di belakang. Oh, mungkin karena dia BEM masuk ke dalam penilai. Itu yang kita hindari. Makasih masukannya. Ada lagi, teman-teman? Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Tes. Mungkin bukan bertanya, cuman ingin meyakinkan bahwa yang tadi ucapan saya itu patut untuk dipertimbangkan oleh Pak Sekjen beserta donatur dan pimpinan di IKFH. Banyak sekali Pak teman-teman atlet dari teman-teman saya itu memang kekurangan biaya untuk kuliah. Jadi mereka mungkin bisa dibilang mereka agak iri kepada saya karena saya berprestasi di luar akademik dan juga saya tetap bisa kuliah di PTN. Yang dimana memang hukum Undip ini kan memang sangat terkenal, hukumnya sangat bagus Pak. Jadi banyak sekali teman-teman saya memang yang mau ikut di Undip, cuman berat di biaya hidupnya dan mungkin juga bisa berat juga di biaya per semesternya Pak. Jadi kan kami ini kan juga tetap belajar, tetap mengikuti kegiatan kuliah. Dan kita juga dipatoki dengan harus juara. Dan tentu juga itu kan akan mengangkat fakultas hukum tentunya. Kalau saya juara misalkan. Nah itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Pak Sekjen juga dan beberapa jajaran serta donatur. Bahwa memang atlet atau yang seni, punya prestasi di seni atau di olahraga mungkin patut untuk dipertimbangkan agar bisa mengikuti program beasiswa ini Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih penegasannya. Jadi itu sudah masuk ke catatan kita. Untuk kriteria penerima ini tadi diperluas, arti kata prestasi itu tidak hanya akademik, tapi bisa juga tadi yang aktivis atau bahkan yang di luar non akademik. Tadi sudah disampaikan sama Mas Sekjen, itu jadi catatan kita. Bagus banget masukannya dan kita akan pasti pertimbangkan itu. Terima kasih. Ada lagi? Cek. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anggi dari BEM EVA. Ada beberapa pertanyaan, Mas. Yang pertama, apakah dalam hal ini BEM selaku panitia juga boleh mendaftar? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin mohon dikonfirmasi nanti apabila salah. Jadi setelah nanti peserta datanya diverifikasi, kemudian akan dimasukkan ke web, lalu kemudian para pendonatur ini akan melihat berkas tersendiri para calon penerima seperti itu nggih. Nah, apakah dalam beasiswa Mas Mbak Asuh periode 2021 sampai 2025 ini tidak terdapat ketentuan kuota penerima beasiswa itu? Mungkin itu. Yang terakhir, apakah dalam hal ini dalam periode 2021 sampai 2025 itu jumlah penerima beasiswanya tidak terbatas kuota, maksudnya tergantung dengan donatur yang masuk. Dan mungkin serta
jumlahnya juga tergantung kepada donatur yang masuk kah atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Makasih. Ya, jadi prinsipnya semua teman-teman memiliki kesempatan yang sama. Jangan hanya karena dia aktif di satu lembaga, katakan dia itu di BEM, maka itu jadi penghalang dia untuk bisa mendapat program beasiswa Mas dan Mbak Asu ini. Kenapa? Kalau memang dia memenuhi semua kriteria yang tadi sudah dipersyaratkan, kenapa tidak? Toh nanti penilaian pun itu akan fair dilakukan sama tim penilai. Itu tadi, jadi monggo kalau teman-teman yang aktif di BEM itu tidak menjadi halangan seperti itu. Kemudian mengenai jumlah penerimanya ini jumlah berapa, apakah nanti akan tergantung sama donatur atau berapa? Nah ini unik, yang direncanakan di Mas dan Mbak Asu ini, kita akan mempertemukan calon donatur dengan pemohon yang sudah melewati tahap seleksi dan dari tim penilai, itu kan kita akan masukkan di web. Jadi semua donatur terbuka, mau itu nanti dari alumni atau bahkan terbuka untuk umum dari perusahaan lain yang melakukan CSR di bidang pendidikan, mereka itu bisa. Jadi pertanyaannya kalau ini hanya dibatasi berapa atau ini terbatas sampai donatur berapa, itu belum bisa terjawab di situ. Karena semuanya ini tidak diseleksi by berkas langsung semua diberi, tapi penentu terakhir itu adalah donaturnya langsung. Dan kita punya sistem untuk fair play-nya, ya semua yang mau melihat calon adik asuh, silahkan langsung akses di web situ. Jadi nggak menutup kemungkinan sebetulnya donatur ini besar, tapi ternyata yang pemohon ini jumlahnya lebih sedikit, atau mungkin itu bisa kebalik. Tapi ada satu hal yang menarik. Kemarin ada satu alumni, dia bergelut di lawyer bidang shipping. Dia udah sampai semangat dengan program Mas dan Mbak Asu ini. Dia sampai nitip pesan ke pengurus Mas dan Mbak Asu. Saya mau mengajukan satu tema, entah itu mengenai hukum kelautan atau masalah hukum shipping, kargo seperti itu. Nah, nanti saya sendiri yang akan dari tim penilai, saya akan mengevaluasi apakah ini layak apa enggak. Kalau misalnya ini layak, saya yang akan memberikan beasiswa, dan itu kalau bisa setelah dievaluasi berikutnya berkelanjutan, kalau memang dia bisa memenuhi syarat, saya akan tarik dia magang di tempat saya, bahkan saya akan angkat langsung kerja di perusahaan saya. Itu udah langsung saya kunci. Udah ada komitmen seperti itu dari satu alumni gitu. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, mohon maaf, ini dibatasi sama panitia, udah jam 10. Jadi kalau ada nanti pertanyaan lanjutan yang memang baru kepikiran belum bisa disampaikan saat ini, bisa langsung nanti japri ke saya atau bisa ke tim-tim IKFA yang lainnya. Silahkan, Mas. Ini menambahkan gitu ya, artinya bagaimana kita kemudian bisa bergerak nyata dan konkret gitu. Malam ini kita diskusi banyak masukan, terima kasih dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Ternyata ada beberapa hal yang mesti kita fine tuning gitu ya. Tapi saya yakin walaupun gambaran umumnya sudah dapat, sampai ke detailnya apa bahasanya itu ya, masih gerambiang, masih bayang-bayang gitu ya. Nah, makanya ini PR kami di IKA, insya Allah sebelum akhir tahun ini kita sudah bisa bagikan juklak, juknis berikut formnya untuk jadi panduan pegangan ke tiga pihak. Satu,
ke para teman-teman mahasiswa, baik BEM sebagai administratornya ataupun kepada calon-calon adik asuh. Nah, yang kedua ke pihak dekanat, karena kita gate-nya juga tadi melibatkan dekanat. Nah, yang ketiga ke para calon donatur, mas mbak asuhnya. Jadi ini kalau saya lihat itu modelnya kan back to back. Tadi kan ada pertanyaan, bantuannya itu dikumpulkan sebanyaknya mungkin mas mbak adik-adik asuhnya atau bagaimana nih? Ya, logiknya itu harusnya berbanding lurus. Berapa jumlah donatur harus berbanding lurus dengan berapa jumlah adik asuh. Makanya kita juga nanti akan menyiapkan cuklak juknis berikut form-form teknisnya yang untuk dijadikan pegangan ketiga bagian tadi gitu ya. Ya, target kami tadi itu di tahun ajaran baru itu bisa running, artinya di Januari, artinya di akhir tahun juklak juknisnya sudah bisa kita share dan mulai dijalankan sama teman-teman mahasiswa. Itu mungkin tambahan dari saya ya. Monggo. Makasih Mas Sekjen. Oke, terima kasih atas atensi, masukan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ini sangat menarik. Nanti kita coba akan bahas lebih detail lagi. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan tambahan atau ternyata masukan, bisa langsung kontak salah satu dari Mas dari IKFH ini yang nantinya itu akan tetap di-pool ke bagian pengurus Mas dan Mbak Asuh ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.